Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota, Saudara Lon kembali lagi dalam talk show bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh dengan tema penanganan dini pada anak berisiko disabilitas dengan menghadirkan narasumber Dr. Dr. Jenny Biantoro MD SPBA dan Dr. Munadia SPKFR. Nah, untuk Anda Saudara Lon yang ingin bergabung silakan di telepon dan juga WhatsApp 0811 689020 dan Anda juga bisa menyimak talk show kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh dan juga Facebook serambinews.com, Facebook Serambi On TV dan seluruh Facebook Serambi Group. Nah, ini kan saya ke Dr. Munadia. Nah, Dr. Munadia, kita kan mengetahui istilah ada disabilitas terus juga ada difabel atau differentiable gitu ya. Ini sebenarnya sama atau beda sih, Dok? Semuanya sebenarnya di Indonesia kan ya. Disable sebenarnya kan disable itu juga bahasa Inggris, di Indonesia kan disabilitas, tapi maknanya sebenarnya sama. Jadi ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu yang harusnya bisa. Yang di sini adalah aktivitas keseharian seperti mandi, makan ya, kemudian memakai baju, itu tingkat dasar. Nanti tingkat berikutnya adalah bekerja ya, beraktivitas di rumah, menyapu dan seterusnya sampai di level bekerja mendapatkan uang gitu. Nah, jadi dari dasar sebenarnya yang kita harapkan itu semua ada di tahapan perkembangan ya. Kemandirian apa saja yang sebenarnya harus dikuasai oleh pada umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 4 tahun. Misalnya lah contohnya umur 2 tahun setengah harusnya anak udah bisa berdiri 1 kaki misalnya ya. Itu kan maknanya dia kan bisa pakai celana. Bisa pakai celana sendiri. Ya, kalau pakai celana itu kan ngangkat 1 kaki tuh. Nah, jadi mungkin secara gerakan kita coba angkat kaki 1. Wah, belum bisa. Ternyata untuk lari saja dia masih lari. Sudah bisa lari tapi tidak bisa cepat karena setiap lari itu kan ngangkat 1 kaki ya. Angkat 1 kaki, terbang 1 kaki ya. Nah, jadi semua aktivitas itu berkaitan sebenarnya dengan fungsionalnya. Nanti kita lihat lagi dia bisa naik tangga belum ya. Cara naik tangganya apa masih satu kaki apa udah seperti orang dewasa. Nah, 1 kakinya 1 berhenti ya. Ada yang udah itu usia 2,5 tahun harusnya sudah bisa, 2,5 sampai 3 tahun. Nah, kalau itu belum bisa, fungsionalnya akan terganggu pasti. Nah, jadi misalnya nanti kita tanya, Bu 3 tahun udah makannya masih disuapin? Masih. Wah, kita udah harus mikir nih, kalau makannya disuapin berarti kemampuan sendi bahu, sendi siku, sendi tangannya ada sesuatu atau keterampilan dalam jari-jarinya. Nanti akan dilihat bisa nggak dia mengambil barang atau balok ukuran 2 cm ya, ternyata masih genggam, nggak bisa pinch itu jempol dengan jari telunjuk ya. Pantesan sulit akhirnya dia megang sendok. Akhirnya anaknya asal mau makan males atau capek sekali dia pegang sendok. Jadi dia disuapin. Jadi semua perkembangan itu akan terganggu jika pasti fisiknya bermasalah dan seterusnya. Nah, jadi kemandirian inilah yang nanti ada tahapannya, mana yang harus sudah bisa dan mana yang tidak. Nah, untuk anak-anak yang hari ini kita bicarakan masalah misalnya tadi kita sempat menyentuh cerebral palsy ya, yang hidrosefalus misalnya. Hidrosefalus kan ada penekanan bagian otak bisa kiri bisa kanan atau di bagian otak kecil dan seterusnya di mana saja. Itu akan di awalnya kita akan melihat efek dari motoriknya ya. Motoriknya lebih lemah sebelah ya. Yang terlihat biasanya yang lemah itu kaku. Nah, itu terjadi masalah motorik sebelum otak belum matur ya. Kan dari lahir tuh sudah terjadi hidrosefalus. Motoriknya apa yang terlihat? Nggak bisa berguling. Padahal umurnya sudah 6 bulan. Tangannya ngepal terus ya. Kemudian waktu disuruh berguling kaku sekali badannya karena ada masalah dari inhibisi otak ya. Inhibisi otaknya terganggu, anaknya terus dalam kontraksi, maksudnya keras gitu, kaku. Nah, jadi kalau misalnya anak tersebut tidak ditangani, kami bisa melakukan terapi, fisioterapi ya, baru datang di usia 1 tahun ya atau 1,5 tahun anak masih berguling. Nah, itu di literatur dikatakan usia 2 tahun anak belum bisa duduk mandiri, kemungkinan untuk berdiri tidak ada, nyaris kecil sekali gitu.
Jadi kalau untuk kasus cerebral palsy itu baru datang misalnya usia 2 tahun masih berguling, belum duduk. Nah, kita udah harus edukasi orang tuanya, Bu, ini kasusnya berat, kemungkinan untuk berdiri kecil. Jadi ibu udah mulai nabung dari sekarang untuk beli kursi roda mungkin yang cocok. Segitunya kita harus berikan edukasi, dan itu nggak gampang sekali dia menyadari anaknya nggak bisa berdiri nantinya. Nah, makanya itu penting sekali yang tadi masa emas itu ya. Oke. Terus bisa nggak, Dok, misalnya dengan gejala-gejala seperti itu, misalnya si orang tua ya melakukan sendiri penanganan kepada si anak ini? Pertama gini ya, yang harus orang tua biasanya pasti denial dulu. Jadi memungkiri ini juga bisa. Jadi bawa ke pijat-pijat dulu semuanya ya. Nah, jadi ilmu tersebut kan harus tim tadi seperti dokter Jenny katakan ya. Pemahamannya nggak hanya masalah motorik pastinya. Kalau diperiksa lagi mungkin masih ada progresif hidrosefalusnya masih bisa membesar ya. Dan itu perlu semua tim menjabarkan bahwa jika ini tidak ditangani, ini akan begini dan seterusnya. Nah, disinilah orang tua pertama memang harus berbesar hati untuk menerima dulu keadaan, terima dulu, sehingga akan menerima program-program yang akan kita berikan. Nah, tapi kalau udah reject duluan, udah denial, sehebat apapun tim kita itu nggak bisa jalan. Nah, jadi orang tua yang pertama memang harus mengerti sekali masa itu terbatas. Ya, bayangkan anak itu sampai ke depan nggak bisa berdiri loh. Bagaimana dia cebok? Bagaimana nanti masa misalnya perempuan haid? Gimana cara bersihinnya dan seterusnya kan? Jadi higienitas terhadap alat kelaminan juga bermasalah nanti di usia dia 15 tahun, 20 tahun. Sampai kapan? Ya. Oke, terus dengan adanya rehab atau juga terapi yang dilakukan kepada si anak yang mengalami disabilitas, dan bagaimana kehidupan ke depannya nih, Dok, kalau kita sudah mendapatkan penanganan dini? Tentunya penanganan dini akan memberi outcome, hasil yang jauh lebih baik dibandingkan kita melakukannya terlambat ya. Sehingga kemandiriannya itu lebih baik. Jadi ketergantungannya menurun ya, kemandiriannya meningkat. Itu yang kita inginkan. Jadi tidak tergantung 100%. Nah, kita inginkan ketergantungnya hanya 20%, 30%. Bayangkan yang kasus seperti tadi ya, sampai kapan dia harus dibopong terus karena nggak bisa jalan. Sampai kapan dia harus dicebokin atau dibersihkan. Bayangkan itu usia 15 tahun, anak perempuan, kakinya masih ngilang ya. Akhirnya bahkan bukan itu saja sebenarnya masalahnya. Banyak itu di koran-koran nanti ada anak terlantar, tidak makan ya. Bagaimana negara ini? Padahal dia cerebral palsy, di mana menelan pun dia tidak bisa. Jadi asupan gizinya pun akan kurang karena dia nggak bisa nelan, semuanya kaku. Kakunya itu bukan hanya kaki atau tangan, tapi termasuk otot-otot menelan dan pernafasan. Sehingga usia dia 10 tahun mungkin dia masih 10 kilo gitu ya. Nah, jadi gembar-gembar tuh di mana di media bahwa tidak peduli terhadap anak ini, padahal dia memang tidak mampu atau tidak bisa menelan. Karena ada gangguan yang dibawa dari lahir dan tidak diterapi di usia dini. Oke, jadi memang harus bisa kita tangani sedini mungkin ya, agar bisa mengurangi resiko yang besar kepada ketergantungan pada orang lain. Baik, saya ke Dokter Jenny lagi nih. Nah, Dokter, dalam proses membedah anak ini kan sulit banget ya, Dokter ya. Maksudnya dibandingkan dengan yang dewasa sepertinya ya. Soto banget ini Mas. Bukan sulit, kan jadi kompleksitasnya yang berbeda. Habis itu kan dia organnya masih imut-imut banget gitu ya, Dok. Jadi butuh ketelitian yang super banget. Nah, Dokter, kalau dalam operasi atau bedah anak ini, Dok, apakah memang perlu orang tua yang sangat kerjasama ya harusnya? Sangat keluarga, orang tua yang harus bekerja sama. Dan sebenarnya yang harus dilakukan orang tua yang punya anak yang harus diobati ya, bukan hanya disabilitas saja, tapi udah punya penyakit yang harus ditangani sedini mungkin, apa yang harus dilakukan orang tua, Dok? Jadi gini, kenapa saya bilang sangat memang problem pertama ya, siapa sih yang mau anaknya dioperasi?
Kita aja nggak mau gitu. Masih rata-rata jawaban pertama adalah tidak mau. Iya. Itu satu hal yang wajar. Yang jadi persoalan adalah kenapa dia dioperasi, untuk apa dioperasi sebetulnya. Iya. Jadi kepentingannya adalah kepentingan anak ini sakit, memerlukan tindakan operasi. Untuk pasien ini biasanya saya terangkan operasi itu bebas tindakan obat. Obat itu bisa suntik, bisa spray, bisa katakanlah bercakap-cakap tuh. Kalau psikolog sama psikiater kan bercakap-cakap nggak ngapain kan. Itu obat, ada obatnya. Jadi, nah berdana pada bidang operasi salah satunya. Jadi operasi itu pasti memerlukan prasyarat-prasyarat tertentu. Misalnya saya ambil contohkan timing operasinya atau waktu operasinya. Ya. Jadi itu namanya sakitnya pada anak, ya pasti anak dioperasi. Orang tua sayang sama anak, kok anaknya dioperasi. Jadi hal seperti persepsi seperti ini yang di masyarakat terus terang dari sekian lama ini persepsi ini sulit masih untuk diperbaiki. Ya, jadi rata-rata jarang sekali. Saya ambil contohkan paling mudah phimosis misalnya. Phimosis itu peripusum yang lengket sehingga kencingnya terganggu. Ya. Itu terganggu maksudnya? Terganggu, nggak lancar karena dia lubang keluarnya tertutup. Ya, itu pada dia laki-laki bisa dan perempuan, dokter. Yang laki biasanya. Laki, ya. Sehingga dia menjadi sering infeksi, kemudian sering bengkak. Itu kemudian anaknya sering rewel karena infeksi itu terganggu. Begitu kita sarankan ini untuk di operasi atau disunat saja, orang itu keberatan dengan berbagai pertimbangan. Nah, jadi hal seperti ini memang perlu edukasi yang lebih jauh. Kemudian menyambung tadi pertanyaan dulu sedikit saya tambahkan bahwa kalau pada orang-orang disability adalah ukurannya sekali lagi untuk lebih menekankan pada orang tua bahwa ini sulit normal, itu harus dipahami dulu. Seperti saya, kenapa saya tambahkan kasus-kasus saya juga memang mirip. Ada kelainan berarti dia kan nggak normal. Ketidaknormalan ini harapan orang tua untuk menjadi normal. Itu jelas tidak mudah. Yang bisa kita lakukan usahanya adalah mendekati normal atau tidak menjadi tergantung atau tidak terganggu. Nah, disinilah titik tanggapnya pada anak-anak dengan disability. Ukurannya bukan untuk sembuh, itu hal yang jujur aja mustahil. Tapi ukurannya adalah bagaimana urutannya bahwa dia bisa mencapai kemandirian. Itu yang harus dipahami, ditekankan oleh para orang tua yang kebetulan mendapat anak dengan kondisi disability gitu. Oke, untuk Anda saudara lain yang ingin bergabung silakan di 0811 68 90 20. Kita bakal kembali lagi dalam talk show bersama RSIA Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM Syederalon, kembali lagi di program talk show bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh dengan tema penanganan dini pada anak berisiko disabilitas. Nah, saat sekarang ini kita sudah memasuki segmen terakhir di program talk show ini dan kita minta kesediaan dari narasumber kita untuk memberikan closing statement. Dari Dr. Jenny terlebih dahulu, silakan dokter. Oke, jadi pada kesempatan baik ini saya berharap perubahan persepsi masyarakat terhadap disabilitas itu lebih baik atau meningkat, bahwa penanganan disabilitas ini sebuah penanganan teamwork, sebuah tim.
beberapa divisi, beberapa bagian akan bekerja sama untuk mencapai sebuah hasil yang terbaik untuk anak dengan disabilitas. Jadi semakin dini semakin baik hasilnya. Dari saya sebagai berdana, semakin dilakukan tindakan lebih awal, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya rasa itu. Oke, baik, terima kasih Dokter Jenny. Silakan Dokter Munadia. Ya, kalau saya dari bagian rehab ya, tentunya kita mengandalkan fungsi ya, mengandalkan fungsi. Nah, kita betul-betul dalam mengaktifkan fungsi dari setiap area perkembangan anak itu sudah dikatakan tadi sangat terbatas ya, area perkembangan motorik, bahasa, intelektual dan seterusnya itu terbatas waktunya. Mohon dipahami bahwa jika usia kronologis ya, usia dia sekarang dengan usia kemampuannya sudah terpaut lebih dari 6 bulan, maka dia berisiko tinggi untuk menjadi individu disabilitas di kemudian hari. Jadi tingkat ketergantungan dia di saat dewasa dia sudah berisiko, sudah punya potensi untuk tergantung dengan orang lain. Maka itu sangat disayangkan. Jadi kami sangat berharap masyarakat tidak ada lagi menunggu jika menemukan anaknya kok belum bisa ini, belum bisa berbicara atau belum bisa jalan atau belum bisa berguling, hal-hal yang mungkin dianggap sepele tapi ternyata efeknya sangat besar di kemudian hari. Kan kita belum lihat kemudian hari itu bagaimana. Jadi memang harus dibayangkan ya. Itu memang edukasi yang cukup panjang sesinya dengan orang tua untuk memberi gambaran bahwa anak ini hidupnya nanti akan ketergantungan ya. Jadi tidak ada lagi menunggu jika menemukan sesuatu kemampuannya tidak seperti usianya. Jadi memang yang namanya disabilitas atau segala macam penyakit itu memang sudah anugerah dari Allah juga ya pastinya. Dan kita juga jangan underestimate dengan penyandang disabilitas karena mereka juga punya hak-hak yang sama dengan kita. Jadi kalau ketemu atau mungkin punya keluarga, jadi jangan ini yang sering juga nih ya dokter ya, kadang-kadang sering dicemooh atau juga sering dibully ya. Jadi ini hal yang harus kita singkirkan gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Munadia, terima kasih banyak Dokter Jenny sudah hadir ke studio Serambi FM ya. Mudah-mudahan di tengah kesibukannya bisa mampir lagi ke studio Serambi FM memberikan informasi yang luar biasa lagi untuk saudara, dan selamat beraktivitas kembali lagi dokter-dokter yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, demikianlah bincang-bincang kita bersama Dokter Jenny Biantoro MD SPBA, Kepala Instalasi Bedah Sentral dan Ketua PPI RSIA, dan Dr. Munadia SPKFR, Kepala Instalasi Rehab Medik Rumah Sakit Ibu dan Anak dalam talk show dengan tema penanganan dini pada anak berisiko disabilitas kerjasama Serambi FM dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh. Terima kasih banyak atas atensinya, mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak ilmu dan juga informasi. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saudara, kita kembali lagi ke program selanjutnya di program Serambi Expose. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.